Ko Halo Rio. Handi. Halo. Halo, halo, kok. Salam kenal, kok. Oh, Salam kenal. ketemu kita di sini Ya, ya. Kor. Eh, Nah, dulu dulu saya sempat ikut kelasnya Koryo juga sih di tahun Oh gitu. 2018 pas 19 iya kok. Oh, Dan kan 2019. iya, Oh, masih di offline dong ya? kelas masih offline, belum belum pandemi, Pak. Oh, Kita belum tahu oke. pandeminya apa. Jadi tuh dulu eh kenal Koryo, terus juga bokap kan kebetulan juga trading kok, jadi juga tahu galeri saham. Dulu dia pernah ikut GS Pro juga. uh, Oh terus gitu. yang paling saya ingat itu kalau galeri saham itu, yang paling saya ingat itu kalau galeri saham itu videonya Pak Rio yang apa, dibeli turun dijual naik, Pak. itu yang Iya saya loh. paling itu yang saya paling Itu paling paling ingat gitu. kayaknya kayaknya gue banget gitu ya. Iya, iya, iya. Kayaknya itu semua orang mengalami kayak gitu deh. Itu itu sih semua orang sih. Pasti ngalamin sih dan nyesek banget sih emang itu. Iya, benar. Benar. Dan itu juga ya semua orang mengalami, terus juga apa? Itu tahap awal ya, Pak. Tahap awal dari apa? Kita perjalanan kita ya di dunia saham. Ya, ya, ya. Mau nanti udah mulai pasti pasti Nah, ngalamin gitu. Itu udah itu pokoknya itu gue banget aja. hmm. Iya, gue banget pokoknya. Oke. Oke, Koryo, mungkin kita buka dulu ya, kok. Jadi thank you banget buat Koryo Rizaldi ya, yang tadinya saya cuma bisa apa, ikutin pembelajarannya, ikutin grupnya, terus sekarang bisa ngobrol langsung ini. Terus ya thank you buat thank you buat teman-teman yang udah ngikutin live kita ya. Jadi mungkin sebagian belum kenal saya, mungkin dari follower Pak Koryo juga ya. Jadi kita ini, kita adalah hot community, jadi House of Trader Community. Kita ini adalah kumpulan-kumpulan komunitas trader ya. Tradernya baik bisa scalping, terus swing, terus termasuk trend following gitu. Jadi kita termasuk invest pun kita sebenarnya rekomend juga. Nggak cuman hanya sebatas karena kita trader lantas kita nggak invest gitu, tapi invest juga ada gitu. Ya. Oke. Oke, mungkin kita mulai ya. Koryo, kabarnya gimana sekarang kok? Oke kok. So far so good lah ya. So far so good. Yang penting Porto IHSG hijau. kebetulan Porto aman. Porto aman deh. Porto aman. Sama hari ini kebetulan IHSG juga ini ya kok, beranjak akhirnya ke 7.000 setelah kita Ya. tunggu-tunggu. Nah ini Betul betul. Koryo mungkin ada view soal IHSG kok. Ini udah nembus 7.000 hari ini. Nah lantas next mungkin karena berbagai sentimen, misalkan terutama di semester pertama ini, mungkin kalau ada view dari Koryo gimana? Iya, jadi memang sebenarnya kalau kita ngebaca-baca berita, kayaknya mustahil ya indeks ke 7.000 ya. Apalagi ada perang Ukraina gitu, kayak Perang mustahil Rupiah, ya. kan. Eh, Apalagi kalau kebanyakan orang nih ya, kebanyakan orang kalau ngeliat Ya, portonya, sebenarnya kebanyakan sih lagi merah sih. Kalau ya. kalau dilihat-lihat gitu ya, Tapi ini kok IHSG naik gitu kan? IHSG naik, porto gue kenapa belum benar-benar balik gitu kan? Tapi kalau kita lihat secara IHSG, kita nggak bicara saham gitu, kita lihat IHSG itu cenderung bullish gitu, cenderung bullish. Apalagi indeks itu sebelum naik itu kan dia kan sempat lama konsol itu di 6.500-an ya. Ya, benar. Ya. 65 sampai 67 ya kan. Itu kan lama tuh, itu kayak itu Oktober ke Februari, Oktober November Desember 4 bulan. Yes. Nah, itu sebenarnya itu Ya. itu fondasi yang kuat gitu loh. Itu yang kuat. Karena kalau saya lihat sih satu konsolidasi yang Panjang.
yang solid itu jadi basis naik yang lebih kuat. Dan yang kedua itu konsolidasinya itu persis konsolidasi zaman dulu IHSG kan pernah all time high itu di 6.900 ya kalau nggak salah ya, 6.800 ya kalau nggak salah ya. Februari 2018. 2018 ya, 2018. Ya, Februari 6.800-an gitu. Jadi persis di 6.800 all time high plus dia konsolidasi itu sebenarnya fondasi yang kuat. Jadi kita lihat indeks ini dengan sudah sampai 7.000, sebenarnya target sih kita nyicil target lah ya, kita nggak bilang oh bisa 7.800 gitu karena takutnya jadi lupa daratan gitu loh, udah harusnya jual pokoknya masih sekarang ini harga atas kayak gitu. Harapannya terlalu tinggi. Harapannya terlalu tinggi. Harapan terlalu tinggi. Nah, jadi kita lihat 7150 dulu lah. 7150. Kelihatannya ke arah sana. Tinggal naiknya itu apakah semua saham atau ternyata cuman selektif doang sahamnya. Bergantian. Soalnya juga saya lihat nih kok ya. Ini dari Oktober pun sebenarnya yang narik IHSG juga bergantian ya. Kalau seingat saya kalau dulu mungkin sebelum corona atau mungkin lagi pas pandemi 2020 itu kan nariknya bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Kayak ramai gitu kok, banking terus Telkom ASI gitu kan. Nah, sekarang itu kayaknya nariknya gantian ya kok. Gantian. Ini karakternya agak berbeda. Nah, jadi kalau dulu saham naiknya gantian, indeksnya konsolidasi. Biasa naiknya gantian. Sekarang indeksnya bullish tapi yang naiknya gantian gitu. Jadi kayaknya big player tuh lagi strategi mereka gitu loh. Iya benar. Soalnya itu mungkin yang salah satunya bikin akhirnya porto rata-rata dari investor ataupun trader mungkin jadinya nggak begitu maksimal. Sejalan nggak maksimal seperti IHSG-nya ya. Betul. Jadi kalau tes koneksinya aman nggak ya? Aman ya? Ya, aman. Cuman agak patah-patah aja sih. So tadi agak patah makanya. Mungkin karena baru hujan tadi. Jadi kita pas ngelihat IHSG naik, tapi kita ngelihat saham-saham yang nggak semuanya naik, kita juga ngelihat, wah ini indeks naik, kayaknya yang portonya hijaunya gemuk nggak banyak gitu loh, nggak banyak. Jadi kelihatan di sana. Jadi memang kita harus lupakan persepsi bahwa IHSG naik, saham gue naik gitu, karena itu bisa jadi nggak berlaku. Kita harus lebih selektif sebagai trader kan namanya trader ya, pedagang itu kan cari peluang gitu. Jadi kita kalau ada peluang sebelum jalan, nah kita harus bisa milih yang benar gitu. Jangan sampai peluangnya di sana tapi kita kekeh milih yang di sini gitu loh. Jadi betul. Iya, setuju. Iya. Dan itu yang saya rasakan, itu yang saya rasa paling susah itu untuk mindahin. Sometimes kayak kita punya punya psikologi kayak gue masih jaga ini masih bisa naik. Tahu-taunya sebenarnya sektornya udah berpindah. Saatnya IHSG akan jalan kan pasti fokusnya ke blue chip semua. Tapi kalau ketika IHSG-nya konsolidasi apa gimana, itu kan lebih mainnya di second liner bahkan third liner gitu. Nah itu kadang mungkin kitanya juga susah pindah pindah hati lah istilahnya, pindah sektor. Iya gitulah, kadang kita diajarin, kadang kita kan diajarin untuk setia kan gitu kan. Sama loh, sama kayak tahun 2020 2021 kan yang gerak kan banyak kan teknologi stok ya, digital banking lah dan lain-lain kan ya. Tapi nggak sedikit loh orang yang masih kekeh gua BRI, gua BCA gitu loh. Padahal mereka lagi turun gitu loh. Kan sayang kan kalau sahamnya lagi turun, cari yang naik dulu, dari untung yang naik beliin deh yang lagi turun kan gitu yang turun. Iya benar. Nah, itu strategi, makanya itu yang saya bilang paling susah sih.
Karena mungkin juga Iya, ini betul, betul, betul. tahun 2021 itu tech itu boomingnya bener-bener gila-gilaan ya kok. Maksudnya nggak diekspektasi sama kebanyakan orang ya. Iya, Dan mungkin itu satu sisi juga orang dahsyat. uh, dahsyat. Dan mungkin satu sisi orang orang juga takut ya. Maksudnya ini kan rata-rata tuh kalau sektor yang tech, saham-saham tech itu cenderung kecil kan. Iya, cenderung iya, iya. cenderung kecil dan nggak seliquid sekarang lah gitu. Jadi mungkin orang Hmm, juga masih sebagian besar orang masih takut. betul, betul. Dan nggak Ya. kenal kadang. Ini apa sih? Apalagi lihat laporan keuangan. Ya, benar-benar. Iya, iya, iya. Oke. Nah, mungkin lanjut mungkin kok mau minta view-nya dari Koryo ini soal ini kan masih ada sentimen geopolitik terus juga ini FOMC kemarin The Fed udah nentuin bakal naikin rate 0,25 BPS. Nah, ini ke depan mungkin view-nya Koryo gimana? Sebenarnya saya sih nggak terlalu orang makro ya sebenarnya. Ya, Cuman biasa sih kalau memang naikin suku bunga, ini kan bagian dari tapering bukannya? Iya iya kan ya? bagian dari iya tapering, yes. Oh, oke, oke. Kalau bagian dari tapering artinya sebenarnya semua udah Mm-mm. price in. Karena kalau market menilai the Fed akan naikin suku bunga, indeks Mm-mm. kalau dianggap jelek, itu indeks kita nggak mungkin naik di sana. Iya, Karena iya. prinsip di market itu adalah looking forward gitu loh. Jadi Oke. kita kita bulan Maret gitu ya, tapi orang tuh udah ngeliat bulannya 6 bulan lagi gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau Yes. mereka menganggap the Fed naikin suku bunga itu jelek, indeks itu kemungkinan besar nggak akan naik seperti sekarang. Jadi kelihatannya sih Iya, iya. udah no issue. Kecuali di, dibilangnya mau naik suku bunga berapa poin tiba-tiba naik lebih tinggi, nah mungkin gitu loh. Mungkin itu akan jelek. Tapi kalau sesuai dengan Mungkin itu mungkin ekspektasi sih menimbulkan harusnya sih gejolak ya. baik-baik aja. Iya, betul. Betul. Dan terbukti ini ya kok inflow-nya asing gila masih gila-gilaan 2 bulan Iya, terakhir ini. masuk terus ya. Ya, ya Masuk masuk banget terus gitu. ya. Even Apalagi kemarin juga apalagi satu kan T ada satu T. tapi kan yang itu kan yang mengenai Rusia Ukraina kan akhirnya kan Rusia dikeluarin dari indeks FTSE Di band. MSCI gitu kan. Artinya mereka akan rebalance gitu. Entah kemana. Tapi rasanya satu-satu Ya, ya. Indonesia juga. Bener-bener. Ya larinya ke emerging market sih. Salah satunya Indonesia. Oke. Nah, ini part yang lagi hot Koryo IPO Goto. Wah, Ini, foto. ini Foto. lagi di mana-mana diomongin tapi kayaknya rasa-rasanya nggak seheboh pas IPO buka Koryo. Mungkin kalau Ya, Koryo lihat IPO Goto ini seperti apa? jadi sebenarnya momennya agak beda ya. Kalau Bukalapak Mhm. itu pas IPO kan ketika saham teknologi lagi hot-hotnya kan. Oh, kita Iya, bisa lihat untung 100% di saham apa misalnya di saham Arto, di saham Mari, atau ya, saham apapun pokoknya agro kan naik kan dahsyat kan. agro. Nah, ketika Iya. buka IPO ya sebenarnya pada dasarnya mereka menang banyak sih kalau menurut saya sih. Menang banyak Mhm. kenapa? Ngelepas sahamnya banyak secara persentase, laku, lalu harga arah 2 kali lagi. 2 kali, 3 kali, 2 kali. Arah 2 kali lagi. 2 kali ya. Sesi kedua baru 2 kali dibuka. ya, baru dibuka ya. Saya masih Baru ingatnya dibuka. sesi kedua baru dibuka. Dan jadi itu istilahnya IPO-nya Bukalapak itu ya buat mereka sih enak banget. Kenapa ya? Benar-benar berhasil gitu loh, benar-benar berhasil. Lagi di Kenapa? momentumnya banget ya. Momentumnya banget. Nah, sekarang akhirnya ya memang GoTo harus hati-hati jangan sampai orang sekarang kejedot di Bukalapak harganya turun terus. Ya mereka nggak mau IPO mereka itu kan gagal karena orang nggak mau ikutan beli. Nah makanya dia Iya, ada apa namanya market maker. IPO cuma kecil doang, ada green Iya, shoe lah kecil. dan lain sebagainya gitu. Ya itu salah satu hal yang positif buat kita untuk ikutan sebenarnya. Tapi di sisi Iya. lain ya kita perlu lihat bahwa mereka sendiri juga berusaha untuk
ya pada dasar gini sih. Jadi intinya ya rencana awal gue nggak bisa dijalanin deh sekarang. Karena ilmunya dikit-dikit gitu loh. Iya, benar. Kalau bisa kan gue lepas 20% ke publik. Ini cuma 3%-an gitu kan di bawah 5%. Ya, 4%-an, iya. Jadi mereka lebih berhati-hati. Bagus sih buat investor, pasti harusnya sih bagus. Gitu. Dan kelihatannya ya saya juga lihatnya lebih ini ya, persiapannya juga mungkin belajar juga ya kok. Belajar juga dari dari kasus-kasusnya Bukalapak gitu. Jadi karena walaupun kalau saya lihat mungkin nggak terlalu gerakannya mungkin kalau yang ngarep arah mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama lah istilahnya. Mungkin bisa arah tapi nggak terlalu berhari-hari lah. Betul. Dan sebenarnya pada dasarnya ya saham let's say Bukalapak nih, saham Bukalapak itu sukses loh. Dari 800 ke 1.300. Market cap-nya 50 triliun kalau nggak salah itu ya. Itu sukses besar gitu loh. Kenapa? Dari 800 ke 1.300, oh my god, itu tuh kayak kita beli mobil 800 juta apa sih? Beli 800 juta jadi 1,3 M dapat versi dapat seri 5 kan. Belinya Camry dapat seri 5. Itu kan sukses banget gitu loh. Cuman yang jadi masalah kalau kita nggak dapat pas IPO, kenapa kita belinya di harga 1.300 kan di sana? Nah, itu kadang pelajaran nih. Ini pelajaran juga buat trader gitu ya. Bahwa kalau gue nggak dapat barangnya, gue mau beli, pastikan belinya di harga yang seharusnya. Jangan ngejar atas kan gitu kan. Jangan dipucuk. Iya. Jangan dipucuk. Tapi pada dasarnya untuk Goto sih harusnya sih akan bagus. Soalnya kan dia yang terdepan lah ya. Yang terdepan. Siapa sih yang nggak pakai yang ngirim barang nggak pakai GoSend, yang beli nggak pakai Tokopedia gitu kan. Itu kan kecil lah. Bahkan kecil. Mungkin ini lelucon saya sama beberapa teman. Saya bilang kalau di bawah tahun 2018, 2017, kalau orang nanya, orang baru mau masuk saham, kita nanya, pasti speakernya akan bilang, oh belilah saham yang sesuai, yang sehari-harinya kamu pakai. Which is di tahun itu kan UNVR kok. UNVR. Mungkin betul. Sekarang udah ganti ke GoTo ya. GoTo sih. Belilah saham yang kemana-mana kamu pakai. Iya, GoTo. Iya kan, belanja sampai ada. Istilahnya apa ya? Sekarang pengiriman ekspedisi kan jadi berkembang banget karena GoTo kan, karena Tokopedia gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih, walaupun mereka masih rugi, tapi kalau mereka itu nggak ada, kiranya lebih mampus. Kita juga susah, iya benar. Ya kan? Susah. Benar. Waduh, mau cari makan di mana? Waduh, mau ngirim barang gimana? Mau beli barang gimana? Wah, masa balik ke zaman, masa ke pusat perdagangan lagi? Itu kan capek lah gitu. Benar. Iya betul. Jadi memang mungkin ini juga perusahaan tech juga, kita juga analisanya juga udah nggak bisa pakai misalkan katakan analisa fundamental dulu ya kok. Kayaknya rada agak susah nggak sih? Oh, nggak bisa sih. Iya kan? Udah nggak bisa. Jadi harus istilahnya apa sih, price per sales ya. Udah mau nggak mau. Price earning ratio segala macam. Iya. Jadi kalau untuk pair itu pasti positif gitu loh. Udah nggak bisa. Karena kita kan nggak tahu mereka berkembang akan seberapa jauh lagi, kadang kan gitu. Iya, benar. Oke. Nah, Koryo, kita akan ngobrolin topik sesuai topik kita kan. Ini kita udah setengah jam ngobrolin tadi soal market segala macam, apa yang lagi hot sekarang gitu ya. Nah, ini Koryo, ini kan galeri saham kalau di mata saya itu terkenal akan strategi trend following. Saya lihat termasuk saya dulu belajar trend following itu juga dari dari Koryo gitu. Gimana sih kita mencari saham yang secara kita beli saham tuh bisa ditinggal gitu loh. Oh iya. Kita nggak takut untuk dia
Oh, Pak. Nggak, karena itu jadi karena saya kan belajar saya belajar scalping, belajar fast trade, terus swing trade, terus even sampai ke trend following gitu loh. Jadi saya tahu sometimes saya punya kalau di trading view saya punya template beberapa. Jadi yang scalping saya ada, swing saya ada, terus trend following saya ada karena menurut saya tuh beberapa saham itu bisa dipakai untuk trend following, beberapa saham itu hanya sebatas untuk mungkin day trade atau swing aja gitu loh. Betul betul. Iya. Setuju, setuju banget tuh. Nah Semua. ini setuju ya. Nah dan Koryo sebenarnya yang diterapin di perusahaan galeri saham trend following itu sebenarnya apa sih kok? Awal tujuannya kayak gimana maksudnya? Jadi kenapa kita pakai trend following? Karena sebenarnya itu proses sih, itu proses personal sebenarnya personal. Karena dulu awal-awal juga day trading gitu loh, awal-awal juga day trading, awal mencoba scalping gitu loh. Tapi lama-lama saya nggak bilang bahwa scalping atau day trading jelek ya, cuman karena memang sayanya nggak bisa, ya, saya nggak bisa. Ya. tapi gini, coba bayangin. Misalnya let's say kita trading saham deh, kita trading saham misalnya let's say Arto tahun 2020. Arto kita tahu Arto dari harga misalnya let's say 1000 lah ya. Anggap di 1000 gitu ya. Kita trading jual beli 1000 beli 1050 jual 1000 beli 1070 jual. Contohnya dia nggak turun-turun nih, jadi 1070 terus. Kita beli 1070 lalu naik jadi 1150 dijual kayak gitu kan. Lalu 1100 nggak turun lagi nih. Ya udah kita mainnya di supportnya 1100 sampai 1200 dijual 1100 1200 jual. Totonya nggak turun lagi jadi 1200. Kita pasti langsung mikir, gila ini mahal banget di saham ya. Gitu loh. Ini saham mahal banget dan akhirnya ini kalau turun harga 1000 dulu gua pertama trading, wah repot nih. Nah, let's say lah kita punya mental gitu loh. Kita punya mental baja, teman-teman punya mental baja yang oh udah dari 1000 trading, 1200 trading, 1500 masih jual beli 1700, 2000 masih jual beli gitu ya. Oke lah kita bisa jalanin. Tapi ketika udah 2000 kita kan ngeliat ke belakang tuh, gila dulu 1000, sekarang udah 2000. Udah deh, cari saham lain yang belum naik. Kan pasti kepikir gitu. Ya kan? Cari saham lain yang belum naik. Kenapa? Karena motif buy low sell high kita itu untuk mencari yang murah. Tapi bukan yang mahal. Jadi kalau suatu saham udah naik 100% dan kita bisa untung dengan trade. Tapi ketika udah naik 100%, kita akan mikir, gila ini udah mahal banget. Ya udah deh, mana yang masih di bawah, masih belum naik. Akhirnya kita jual, kita cari yang di bawah gitu. Tapi faktanya apa? Arto dari 2000 naik jadi 3000, 4000, 5000, 10000 dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita udah mungkin 100% di sana, tapi kita akhirnya kan waduh gila itu kan pasti kesel banget ya. Itu pasti dekat banget. Gue pernah punya jadi 2000, sekarang 10.000 gue gak punya kan gitu kan. Itu kan yang perasaan kita kan. Padahal udah pernah ada gitu loh. Nah, itu pengalaman pribadi. Tapi itu dulu ya di saham-saham lain gitu loh. Dan akhirnya sampai kesimpulan kita bisa berhasil di buy sell high, pasti ada satu titik di naik banyak tentu lagi. Kita pasti cari yang lain di sana. Nah, ketika itu terjadi, biasanya saham yang udah
tinggi gitu, itu trading itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi nggak ada dari 1.000 ke 2.000 mungkin kita dapat kayak 70% mungkin tanpa margin ya, 70% mungkin. Tapi ketika dari 2.000 halo, ke ya. Tadi sempat 1.000 patah, sempat itu kan nge-lag kok. Halo, 500%. ya. Yang artinya Sekarang udah gila, aman sih. gue Tadi sempat capek-capek nge-lag. trading, gue sih tes terakhir sampai yang soal ini. ya itu. Mm, Jadi maksudnya sejago-jagonya kita trading, buy low sell high, harga sahamnya udah naik 100% pun kita bisa buy low sell high. Tapi ketika dari harga yang udah naik itu dia naik 5 kali lipat lebih tinggi lagi, kadang kita mikir, gila, hasil kalau gua nyimpen jauh lebih gede daripada hasil kalau gua trading gitu loh. Nah, itu akhirnya apa ya? Akhirnya ya udah deh. trading, ya. Trend following itu kita lihat jadi satu hal yang menarik. Semua investor besar itu kan prinsipnya juga trend following, kan gitu. Iya. Warren Buffett nyimpen saham American Express udah sekian lama, harga naik dia nggak jual, kan kunci di sana. Lalu dia simpan saham Coca-Cola lah, dia simpan saham Apple dan lain sebagainya, harga naik dia kan nggak jual, gitu kan. Dia sih bilangnya, bukan bilangnya, dia sih pakainya fundamental. Tapi kan kalau kita yang sebagai trader beli saham yang sama seperti Warren Buffett, ikutin trend following, kan secara persentase keuntungan kita sama kayak Warren Buffett. Iya. Nah, jadi akhirnya dari sejak ketemu berbagai persoalan itulah kita udah nggak usah pusing-pusing, gue milih trend following aja deh, gitu loh. Akhirnya satu sistem trading terbentuk ya Pak. Sistem trading, strategi tradingnya akhirnya kebentuk. Iya, betul. Karena satu sih. Jadi ada orang kadang gini loh, kita kalau lihat saham, kadang kan kita nggak tahu dalemannya, kan gitu kan. Kita nggak tahu dalemannya. Tapi di sisi lain ada orang lain yang tahu dalemannya gitu loh. Kalau saya ketemu dengan beberapa pemain pasar gitu ya, ada yang sampai ngerti banget, sampai ini company ini dia bisa cerita dengan jelas, ini company gini, begini, pokoknya itu benar-benar yang wow, saya nggak bisa dapat itu dari media, nggak mungkin, dari yang lain nggak mungkin. Nah, kan orang-orang yang tahu banget, tapi kan mereka punya motif juga. Motifnya apa? Saya mau ngumpulin barangnya, gitu kan. Saya mau ngumpulin barangnya, artinya mereka nggak mungkin cerita gitu kan. Nggak mungkin cerita. Jadi artinya apa? Mereka kan artinya kan ngumpulin gitu kan. Tiba-tiba udah naik aja gitu kan. Nah, jadi trend following itu tuh untuk antisipasi itu. Jadi bahwa kita tahu misalnya ada sesuatu yang bagus, ya udah nanti ketika udah momennya kita bisa mulai ikutan. Mungkin harganya nggak sebagus trader yang tahu banget ini gitu loh. Mungkin kita beli 50% di atas harga dia. Tapi kan kalau orang beli banyak kan nggak mungkin ngarep naik 10% dijual kan gitu kan. Nggak mungkin ngarep naik 50% dijual, nggak mungkin gitu kan. Pasti dia melihat outlook yang tinggi gitu. Nah, jadi satu sisi punya ilmu, dalemin fundamentalnya, tapi kalau kita punya persepsi sebagai follower, maka kita ikutin trennya gitu loh, trend follower aja. Iya, benar. Setuju. Dan itu juga satu sisi ya mungkin poin pertamanya itu mungkin karena trend follower pasti kita kan nyarinya uptrend yang benar-benar uptrend secara time frame besarnya kuat, itu jauh lebih aman untuk kita tinggal ya kok. Kita buy and hold gitu ya. Yes, buy and hold lebih enak karena nanti balik lagi ya, trend follower itu pakai parameter apa? Apakah pakai paling simpel kalau kita bicara MA, pakai MA yang mana? Kalau kita mau yang agak panjang, horizon simpan kita, maka kita harus pakai MA yang lebih panjang, kayak misalnya MA-nya 50 gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar mau trend follower semingguan, ya mungkin pakai MA-nya MA 10, mungkin itu lebih cocok. Nanti balik ke orangnya lagi, trend follow-nya mau time frame gimana gitu. Di sana. Dan ini juga untuk menerapkan sistem trend following itu juga
kitanya sebagai pelakunya, kitanya sebagai trader, pakai sebagai investor itu juga harus punya persepsi yang sama, punya mindset time frame yang sama juga ya, karena kebanyakan kan sekarang itu orang tuh pengen cepat-cepat dapat cuan, cepat-cepat apa-apa pengennya kalau bisa sehari 25% gitu ya kok. Dia nggak patah-patah nih. Iya. Nggak nge-lag. Ya betul. Oke, Tapi tunggu sebentar. jadi memang clear, oke. Oke, aman, iya. Okay. Jadi sekarang itu impian trader tuh beda. Sekarang impian trader tuh sehari cari 25%, cari yang arah gitu loh. Cari yang arah gitu kan. Nah, itu mustahil gitu loh. Itu mustahil. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, saya udah lama di market, cukup lama. Dapat saham yang arah itu rasanya nggak lebih dari jumlah jari tangan sama kaki dijumlahin gitu loh di sana. Nggak bisa gitu loh. Kita kalau ngelihat top gainer gampang banget bilang oh itu arah. Besok ngeliat oh itu arah. Sama beda. Kita berasumsi saham yang gue beli bakal arah nih. Wah itu sih bonyok gitu. Itu bonyok banget. Jadi kita harus sebenarnya gini sih. Sebenarnya gini. Ini ada quotes kan di Instagram banyak deh. Jeff Bezos kan nanya ke Warren Buffett kan ada kan. If your method is so simple, everybody just like you kan gitu kan. Wants to reach kan gitu kan. Tapi nah, jadi kan Warren Buffett bilangnya adalah ya itu kan. Jadi nobody wants to get rich slow. Nah, mereka mau cari cepet. Nah, akhirnya kebalikan gitu. Kebalikan. Iya, setuju. Dan itu related banget sampai related banget untuk sekarang ini, apalagi kan ini semenjak corona kan juga investor kita juga membludak ya Ko ya. Dan banyak banget. Rata-rata yang masuk di saat masa pandemi ini itu kan terutama masuknya di tahun 2020 ya. Itu kan mereka tuh ngerasain gampangnya dapat cuan dari saham. Sehingga mindset itu mereka bawa sampai ke tahun 2021, even ke 2022 ya kok. Yes. Banget. Itu setuju banget. Dan itu sama kayak dulu tahun 2006 ke 2008. Dulu. Iya. Dulu kan indeks dari 1000 jadi 2800 tuh. 1000 ke 2800. Itu gila dalam waktu 3 tahun. 4 tahun. Orang yang beli saham di sana, wah itu enak banget, benar-benar enak banget. Sampai ada istilah pas waktu itu ya, it's a monkey business. Even monkey can make money. Even monkey can make money. Itu sempat muncul di tahun 2020 kok. Oh sempat juga ya? Istilah itu sempat muncul lagi. Iya, sempat muncul lagi. Jadi stock market is monkey business. Even monkey can make money. Dia bilang kayak gitu. Jadi even itu lebih ekstrim sih. Salah pencet, salah beli saham pun untung. Itu pernah itu paling dahsyat sih. Nah, akhirnya orang-orang yang masuk di periode itu, mereka jadi sulit untuk menerima kenyataan bahwa momen itu tuh once in a decade gitu, dekade gitu loh. Ya mungkin ya semoga nggak banyak sih ya, jangan sampai jadi putus asa gitu loh. Iya, benar. Oke. Nah, ini kalau dari Koryo untuk kondisi untuk mungkin ya tahun ini mungkin kira-kira susah nggak sih kok nyari saham-saham yang kita bisa manfaatin secara trend following lah istilahnya. Harusnya cara sih tetap sama sih Han. Cara itu tetap sama, cuman nanti pasti kondisi sekarang itu biasanya itu volatilitasnya yang lebih tinggi sekarang ini. Jadi misalnya kalau dulu trend following pakai moving average berapa? 20 misalnya, itu bisa lama nyimpen ya. 20, kalau sekarang mungkin bisa
misalnya gitu. Akhirnya mau apa kita harus panjangin, kita harus gedein jadi MA berapa? 50 misalnya seperti itu. Volatilitas naik, 50, tapi masih tetap terjaga gitu loh. Iya, benar. Oke. Jadi so far sih sebenarnya tetap masih bisa ya kok. Dan itu saham-sahamnya masih bisa kita temui gitu ya untuk kalau saya tiba-tiba oh saya kayaknya udah mulai sibuk nih mau pakai teknik trend following. Nah itu harusnya masih sangat bisa dimanfaatin ya. Sangat bisa dimanfaatin. Bahkan ya sebenarnya kalau udah sangat amat sibuk nih gitu ya, nggak bisa mantau market, sebenarnya paling gampang malah nabung saham aja. Beli saham blue chip yang selalu bagi dividen. Tiap bulan dibeli terus misalnya kayak gitu. Nah, itu somehow itu proven banget loh bahwa itu bagus gitu loh. Di sana. Jadi misalnya teman-teman kalau waktu nggak bisa mantau terlalu banyak, ya pilihnya adalah trend following daripada scouting atau short term trading. Short term trading. Fast trade jangan kayak gitu. Tapi kalau benar-benar nggak ada waktu lagi, ya sebenarnya nabung saham, tapi sahamnya harus beda nih, sahamnya harus blue chip, yang harus rutin bagi dividen, yang labanya terus naik gitu. Nah itu apa ya? Itu enak juga gitu loh, enak juga. Ya benar. Dan itu mungkin dan kita juga kalau mau kayak gitu juga biasanya kalau saya sih nyaraninnya kalau ada yang nanya nih kok, saya biasa bilang lihat kalau misalkan emang udah mulai sibuk kita manfaatin momen-momen ketika misalkan blue chip lagi turun-turunnya. Wismin itu kan sekitar Mei Juni itu kan terkenal istilah sell in May and go away gitu. Nah itu mungkin bisa kita manfaatin untuk nyicil mungkin ya seperti tadi dollar cost averaging gitu di saham-saham blue chip. Terus pelan-pelan kita cicil untuk akhir tahun gitu. Akhir tahun, awal tahun itu biasanya kan para bank ini kan membagikan dividen. Kita dapat lagi kayak gitu. Dan itu kita mulai kalau selagi ekonominya aman, kondisinya segala macam oke, harusnya teknik itu juga bisa dipakai ya kok. Itu bisa dipakai. Malah nabung saham atau dollar cost averaging itu paling ideal kalau kondisi marketnya normal-normal aja atau trennya naik. Untuk blue chip ya, untuk blue chip itu boleh. Nah, tapi kalau market lagi crash kayak tahun 2020 itu kita harusnya langsung lamsam di sana. Itu langsung lamsam. Nggak boleh dollar cost averaging gitu. Ketika udah tahu ambruk, beli gitu loh. Belinya harus gede gitu. Tapi ketika udah mulai naik, kayak let's say dari bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang, itu mau nggak mau harus dollar cost averaging. Kalau kita udah beli yang di bottom. Tapi kalau dollar cost averaging itu tetap related juga dengan personal finance sih. Jadi nggak bisa berdiri sendiri sih. Jadi ya hanya orang yang hemat lah yang bisa menjalankan itu juga. Iya benar. Karena nggak sesimpel hanya oke, gue bisa DCA tiap bulan atau kayak gimana. Tetap segala aturan keuangannya tuh mesti diatur benar-benar, mesti dipisahin mana yang dana darurat, terus kebutuhan, terus baru sisanya invest gitu ya kok. Betul. Jangan sampai baru nabung setengah tahun mau beli mobil kan ngapain? Nah itu repot juga tuh. Itu repot. Nggak kalau banyak kayak gitu. Iya. Oke. Nah mungkin kita buka pertanyaan dari ini yang nonton ya Pak. Ini yang silakan buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya ya, itu silakan diisi di question and answer, nanti kita jawab sama-sama. Nah ini ada pertanyaan nih Koryo, Pegas Om teknikalnya gimana ya? Mungkin Koryo ada view soal Pegas. Oke. Pegas itu kemarin-kemarin bagus, cuma sekarang seperti terlihat sudah hilang momentum Pegas itu. Jadi kalau yang kita ngikutin kenaikan, kita salah satu yang ngikutin kenaikan dari harga 1.300-an gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang,
kemarin ke 1.600, tapi momentumnya tuh benar-benar kayak lagi lemah ya. Jadi kalau saya sih, saya lagi mantau di level 13.50 lah ya. 13.50 itu harusnya jadi support sih di sana. Kalau bisa bertahan, cenderung masih bisa untuk nanti naik lagi. Tapi kalau nggak bisa bertahan di atas 13.50, saya rasa bakal konsolidasi lagi tuh. Maksudnya belum bisa rally lagi. Betul. Kemarin juga kita juga sempat punya tugas Singko. Nah, saya juga lihat sih, saya sih ngarepnya dia jangan sampai jebol 1.500 karena begitu dia breakdown ke bawah itu udah jadinya sideways ya. Kalau misalkan tetap dia bisa bertahan di atas 1.500, itu bakal mungkin bisa meneruskan kenaikannya ya. Iya. Jadi ini kayak dia lagi apa ya? Lagi butuh bensin lah. Butuh bensin dulu. Butuh bensin dulu. Oke. Nah, ini kok ada lagi Doit gimana kok? Ini Doit kalau Doit keluar dari kalau Doit harus tunggu konsolidasi. Jadi saham kalau udah naik banyak, dia butuh, kalau enggak susah naik. Kalau dia terus naik, itu saham gorengan. Iya. Jadi normal itu dia butuh pijakan baru. Butuh pijakan baru. Karena kalau saham udah naik nih, lalu dia konsolidasi, bisa stay, entah dia bikin flag, bikin triangle, bikin penan, seperti itu. Itu jadi titik equilibrium baru. Equilibrium baru dalam arti apa? Kalau dulu dari 1.000 udah naik dari 2.000, itu maka mahal. Tapi kalau dari 2.000 dia konsolidasi 1.800 sampai 2.000, agak lama gitu, maka itu jadi murah lagi gitu loh. Nanti dari 2.000 ke 4.000 baru kita bilang mahal lagi. Jadi konsolidasi itu sangat penting. Kalau saham naik terus nggak ada konsolidasi, itu bahaya. Pasti ARB terus tuh nanti tuh. Iya benar. Nggak ada. Iya, saya selalu bilangnya nggak ada pijakan. Jadi better ketika suatu saham naik udah terus mending dia bikin base baru dulu, bikin support baru dulu. Artinya biar ada pijakan. Habis itu dia mau lanjut lagi naik, ya oke gitu. Itu jauh lebih sehat kalau menurut saya gitu. Oke, ini Korea saya lanjut. Ini komoditi masih panjang atau udah ganti sektor? Rasanya masih panjang. Karena gini, kita bilang bahwa udah selesai, mungkin ya banyak orang bilang, oh mau selesai nih, mungkin karena dia melihat harga komoditas udah turun. Tapi kan nggak gitu juga kali, masa harga nikel 100.000 kita harap jadi 200.000 biar harga saham kita naik, ya nggak juga kan. Nggak gitu. Cuman kalau kita lihat outlook dari akhir tahun sama dari awal tahun ini, tanpa adanya case Ukraina-Rusia pun kan memang outlooknya kan bagus kan. Jadi harusnya sepanjang tahun ini selama nggak ada yang sesuatu yang berubah total ya dia masih cenderung inline. Dan saya lihat saham-saham komoditi terutama yang dulu basisnya batu bara dan CPO itu mereka tuh kayak lagi istirahat aja. Iya benar. Saya juga lihat lagi lihat Indi kan juga lagi ini ya, lagi mencoba bikin base baru dulu karena kan kemarin naiknya juga naik cukup kencang dengan waktu yang singkat gitu. Dan sekarang betul. Lagi bikin base baru dulu. Oke. Betul. Kita lanjut. Ini ada bahas tentang saham all time high dong kok. Ada mentor yang bilang saham ATH itu bagus untuk cari cuan. Oke. Saham all time high itu bagus kalau trennya tetap naik gitu. Karena ada juga saham yang dia all time high, tapi pas udah all time high dia trennya udah nggak kuat gitu loh. Memang udah capek gitu loh. Akhirnya bisa jadi turun lagi gitu loh. Turun lagi bisa jadi turun terus gitu loh. Contohnya sama apa ya? Mari. Kalau nggak salah Mari. Mari abis all time high naik, lemah dia turun, lalu dia turun lagi. Kalau nggak salah seperti itu. Ini nggak bicara company ya, tapi kita bicara saham. Tapi kalau saham yang all time high, dia break all time high, tapi sebelum break all time high dia konsolidasi.
biasanya itu menarik gitu. Karena prinsipnya gini sih, kalau saham bisa break all time high, artinya semua orang nyangkut sudah hilang. Iya. Poinnya di sana. Artinya semua orang nyangkut udah hilang. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang gila, gue nyangkut 2 tahun, gue mau exit, udah nggak ada. Kenapa? Udah break all time gitu loh. Gila, gue udah 10 tahun nyangkut, udah balik modal nih akhirnya hijau. Akhirnya hijau. Akhirnya hijau gitu ya, jual gitu kan. Kalau dia bisa stay di atas all time high, itu biasanya yang nyangkut tuh udah hilang. Iya. Yang ada semuanya profit gitu loh. Nah itu dia. Dan all time high tapi kalau ya seperti tadi Rio bilang ya, all time high tapi nggak dibarengin sama sebuah konsolidasi sideways pendek, itu jauh lebih berbahaya ketika dia turun. Ya namanya naik itu kan pelan-pelan ya Pak kok, tapi kalau turun itu kan bisa meluncur. Turun sih sadis sih, parah memang. Hukum gravitasi lah. Ya hukum gravitasi benar. Oke, ini kita lanjut kok. Ini ada kok Bevin kan TO di 1200. Jika kita punya saham di harga atas, apa sebaiknya keep atau sell? TO di 1200. Udah ya? Ya. Bevin. Ya sebenarnya kalau di 1200 sih kita nggak bisa berharap kemana. 1200 ya, TO ya. Ini sebenarnya gini, ini udah posisi yang tidak mengenakan kan. Misalnya let's say punya di harga 1400, TO di 1200, maka mau nggak mau ya sebenarnya sih supportnya di 1200 sih memang sih sekarang sih. 1220 lah ya, lebih ya. Jadi ya, betul. Kalau orangnya sabar, simpan aja. Tapi kalau pengen uangnya dipakai buat cari profit, jual aja. Jual aja dulu. Karena beda time frame itu bisa beda bisa beda penanganannya lah. Betul. Bisa beda penanganannya. Oke. Kita coba cek pertanyaan lain. Ini ada view-nya view-nya ke depan untuk Tins, Antam, dan Inco. Ini trio, kita sebutinnya sih trio kuek-kuek. Tins, Antam, Inco, trio kuek-kuek. Jadi sebenarnya gini ya, saya percaya bahwa the future is on nickel kan gitu kan, nickel. Cuman untuk bisa kita validasi dengan harga saham, kadang kan kita butuh result fundamentalnya dulu. Apakah Antam profitnya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, Inco juga apakah sesuai dengan yang diharapkan, kan seperti itu kan. Jadi kalau kita lihat kan Antam itu labanya bagus sih tahun ini sih, bagus. Cuman apakah dengan project baru ini akan meningkat sesuai dengan yang lo omongin gitu loh. Istilahnya kayak gitu kan. Istilahnya kalau saya sih ngomong, lu ngomong gitu beneran nggak kejadian. Istilahnya kan gitu kan. Kita harus ada tidak percaya sebenarnya. Iya. Harus kritis. Harus kritis. Nah, jadi kalau melihat harga, Antam itu lagi agak hilang momentum sebenarnya. Antam. Karena Antam itu nggak bisa bertahan di area atas. Sebenarnya kalau kita lihat sih ya cukup bagus ya, dia berada di 2300-an ya. Cuman kita perlu lihat dulu deh di 2300 2400 ini kuat atau enggak, karena pada dasarnya itu Antam itu 2400 tuh dia balik ke level konsolidasi lamanya loh. Yes, betul. Ya kan? 2000, konsolidasi lama dia itu kan di 2200 ke 2600 sempat ambles, tato naik. Nah, sekarang balik. Nah, balik lagi. Jadi kalau nggak ada sentimen baru, masih berita-berita lama, ya curiganya dia akan kayak kemarin konsolidasi dulu gitu loh. Dan itu juga berlaku di logam yang lain, ya kan? Di Inco dan di Tins. Karena di Tins juga sama, ya. Ini juga karena ya saya sih sometimes kalau lihat Antam kayak gini kok saya
rada agak menyayangkan karena kenaikannya yang tiba-tiba tek langsung naik kan. Itu kan kayaknya sebaiknya pelan-pelan kan. Karena itu jauh lebih kuat gitu. Sedangkan kalau naiknya seperti ini cenderungnya memang akhirnya dia turunnya pun juga cepat gitu. Iya. Jadi nggak gitu bagus ya. Nah, bisa jadi Antam itu naik kenceng karena orang panik buying aja. Jadi ini banyak yang nyangkut nih Antam nih. Iya. Logikanya banyak yang nyangkut gitu loh. Kenapa? Karena naiknya kenceng. Bisa jadi yang mendrive harga Antam naik itu orang-orang yang FOMO. Karena nikelnya lagi naik gila-gilaan. Nikel gila-gilaan. Benar. Even ini yang nyangkut di Januari 2021, ini baru merasain, oh gua punya Antam di harga 3.000 tuh udah bisa keluar, turun lagi. Iya kan, Januari 2021 kan itu Antam lagi. Atau mungkin yang nyangkut di Januari exit nih. Exit, ya kan? Bisa jadi. Wah, gua udah balik modal, udah gua jual. Akhirnya yang nyangkut gantian. Nyangkut turun. Bener. Giliran gantian yang jaga di 3.000. Oke, ini ada pertanyaan Big Banks. Kok Big Banks ini kemungkinan akan retrace apa masih lanjut ya? Kayak BBNI tadi sampai 8.500 tapi turun lagi. Nah, sebenarnya gini, case di BNI ya, itu kan naiknya sebentar, BNI. Retrace itu juga ada standarnya nih. Retrace itu ada standarnya, maksudnya setelah naik berapa persen kita ekspektasi dia bakal retrace kan gitu. Pasti retrace harus. Kalau enggak itu bukan saham yang sehat. Saham gorengan begitu kan. Tapi kalau ngelihat posisi BBNI yang naik itu kemarin udah sempat konsolidasi cukup lama kan di 7.800-an kan. Artinya dia udah cukup lama berkonsolidasi untuk bergerak naik. Nah, jadi kelihatannya sih retrace-nya mungkin akan ngetes yang tertinggi kemarin ya di 82 ya. Maksudnya di konsolidasi ya. Tertinggi pas konsolidasi yang candle merah itu 82 sampai 81 lah mungkin. Mungkin area ke sana. Iya, benar. Dan ini sebenarnya gerakan BBNI juga cukup sehat ya tuh kalau modelan begini karena dia naik lagi, konsolidasi lagi, naik lagi, dan naiknya juga tek pelan-pelan, sehari mungkin 3-4%. Tapi kan secara kesehatan kita, secara jantung kita jauh lebih sehat. Iya. Nah, kayak gini tuh yang enak nabung saham. Enak nabung saham tuh kayak gini. Karena nanti diiringi dengan fundamental yang bagus, nanti dividen juga makin tinggi. Iya, betul. Jadi jangan sampai di saham apa ya? Jangan sampai di saham yang cuma naik sekali-kali kita nabung saham. Waduh. Jangan, aduh. jangan sampai. Oke. Wah, ini saya floating loss di ASA 20%. Apakah ASA layak di average? Ini ASA lagi downtrend banget untuk saat. Enggak. Kita kalau trend follower, maka motif beli saham itu adalah untuk untung. Jadi, kalau lagi turun, kita tidak boleh beli. Even average down, itu nggak boleh. Karena kita udah melanggar tujuan awal, bahwa trader beli saham untuk capital gain. Nah, ketika kita beli saham yang turun, kita tuh jadi penimbun doang gitu loh. Penimbun, mendingan jangan. Jadi kalau lagi kondisi kayak gini, jangan pernah average down. Biarin dulu aja. Mendingan itu uang dipakai buat cari saham lain yang rally di sana. Karena kalau kita average down, ujung-ujungnya porto kita kebanyakan di saham yang downtrend gitu loh. Saham naik dikit dijual untuk nge-average down saham lama. Lama-lama kita nggak punya uang untuk cari profit gitu loh di sana. Lama-lama kita nyangkut. Kalau kita udah kelamaan nyangkut, kita di cut loss oleh market. Iya betul. kita nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak apa-apa. Kalah sama market. Oke, mungkin itu tadi
pertanyaan terakhir ya, Koryo ya. Ini juga udah deket-deket. Bentar lagi biasa si Instagramnya ada alert. Nah, mungkin sebelum penutup, ini Koryo mungkin mau nyampein sesuatu buat kita semua. Mungkin ada tips, mungkin ada suggest apa segala macam kok. Silakan, Koryo. Oke, jadi pada dasarnya kita sebagai trader memulai pasti banyak motif. Ada yang pengen untung cepat, ada yang pengen sering trading. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, maka keuntungan di pasar modal itu paling gede adalah nyimpen lama, gitu loh. Nyimpen lama. Teman-teman bisa lihat banyak banget saham yang bisa multiple, gitu loh, bisa bagger di saham-saham yang uptrend. Nah, jadi kalau kita pelajari metode trend following, maka kita punya peluang untuk punya saham-saham seperti itu. Tapi balik lagi, untuk bisa melakukan hal itu, maka kita harus belajar istilahnya. Untuk belajar dulu, jangan asal percaya bahwa katanya bagus, ya udah gue simpen deh, gue trend following. Kenapa trend following? Karena katanya bagus, nggak bisa. Jadi kita harus pakai itu di technical. Jadi kalau teman-teman mau belajar trend following, maka teman harus pakai technical, bukan di fundamental doang. Dan technicalnya juga ada dua aliran. Technical itu ada aliran anti-trend, yaitu scalping atau fast trade gitu ya. Ada juga aliran trend. Nah, trend following itu paling sederhana lah ya, mungkin di moving average. Pakai aja MA 50 sampai 200 yang paling dasar dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa saham yang saya punya bagus atau enggak. Nanti baru dikembangin tuh dengan metode yang lebih presisi lagi. Tapi pada dasarnya nilainya seperti itu. Ya, pokoknya poinnya adalah jangan gampang dengar kata orang, karena itu orang juga bisa salah kok. Iya. Masih manusia dan manusia bisa salah. Iya. Oke, Koryo. Sebelumnya mungkin ini mungkin buat teman-teman mau ikutin live-nya Koryo juga. Kadang Koryo live di hari Selasa ya kok di Instagram ya. Selasa apa Rabu ya? Rabu. Di hari Rabu kita selalu ada selalu ada IG live jam 7.30. Jam 7.30. Dan juga kalau nggak salah sekarang tiap Kamis juga ada trading lab ya kok, siang-siang ya, jam 12 ya. Oh iya. Saya sempat beberapa kali nonton juga. Nah itu teman-teman sama-sama. Dan itu teman-teman itu boleh ikutin tuh. Karena lumayan, karena saya juga belajar banyak dari Koryo Jawa. Jadi ya why not saya juga share lah ke teman-teman untuk belajar. Karena kita juga nggak bisa cuman fokus belajar satu hal aja, nggak bisa. Even misalkan mau belajarnya trading cepat aja nggak bisa. Kita juga harus belajar semuanya. Jadi itu kita jadi jauh lebih powerful as a trader, lebih banyak ilmu kan jauh lebih bagus ya kok. Begitu ya? Ya. Oke, so Koryo, thank you banget. Ini udah dikasih waktu bisa ngobrol-ngobrol akhirnya. Thank you banget kok. Sama-sama.